Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan. Tetapi film ini yang akan Mimin bahas akan sangat berbeda dengan film perampokan lainnya. Film ini berjudul The Hatton Garden Job, menceritakan tentang seorang pria kriminal yang harus menghabiskan masa hidupnya di penjara. Saat ia berada di dalam penjara, dirinya bertemu dengan seorang mafia Hungaria yang menawarinya pekerjaan untuk merampok sebuah tempat penyimpanan barang mewah. Merasa tertarik, akhirnya pria ini setuju dan mulai mencari partnernya yang akan menemani ia merampok. Uniknya pria tersebut justru merekrut para pria yang telah lanjut usia alias kakek-kakek, sehingga membuat film ini akan semakin menarik. Apakah kakek-kakek itu akan berhasil merampok tempat penyimpanan barang mewah dengan tingkat keamanan yang sangat ketat? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama X dan rekannya yang bernama Jack. Mereka berdua merupakan seorang pencuri emas ulung yang berhasil membobol beberapa berangkas. Namun naas, suatu hari mereka berdua harus tertangkap secara terpisah karena seorang anak-anak membocorkan misi mereka. Sehingga akhirnya Jack dan X dipenjara. Di dalam penjara, X tak tinggal diam. Ia dengan beraninya mendekati seorang mafia Hungaria bernama Zolfa, yang merupakan teman sekaligus rekan satu selnya. Di sana, X tiba-tiba ditawari pekerjaan oleh bos dari Zolfa yang membutuhkan seorang pembobol. Tentu, hal tersebut tanpa X pikirkan lagi. Ia menerima pekerjaan tersebut dan langsung dikeluarkan dari penjara. Setelah keluar dari penjara, ia akhirnya bertemu dengan bos dari Zolfa yang bernama Erzsébet. Di sana, Erzsébet mewawancarai X terlebih dahulu tentang pengetahuannya terkait brankas yang akan mereka curi. X menjawab jika brankas yang bernama The Hatton Garden tersebut merupakan tempat penyimpanan barang-barang mewah seperti emas, rubi, zamrud, dan beberapa perhiasan mewah lainnya. Namun yang menjadi perhatian dari X adalah bagaimana cara ia masuk ke dalam. Sedangkan The Hatton Garden merupakan gedung yang memiliki sistem keamanan sangat ketat. Erzsébet memberikan penawaran. Ia akan membawa X dan rekan-rekannya sedikit masuk ke dalam The Hatton Garden, dan sisanya akan ia serahkan kepada mereka. Akhirnya X pun setuju. Ia langsung mengumpulkan anggota yang akan ia rekrut. Diawali oleh seorang pria bernama Danny. Pria yang telah cukup berumur itu merupakan partner kerja X, yang dinilai memiliki kepiawaian dalam membobol. Setelah berbincang cukup lama dan menjelaskan apa yang akan mereka curi, Danny memberitahu ia mempunyai teman yang bisa mereka andalkan dalam misi ini. Tetapi Danny menjelaskan bahwa temannya sedikit tua, dan pria itu bernama Brian. Ia merupakan otak di balik pencurian selama berpuluh-puluh tahun di sekitaran London. Seperti pengalamannya, Brian benar-benar ingin melakukan misi tersebut sesuai dengan rencananya. Ia memberi banyak sekali pertanyaan kepada X terkait misi yang akan mereka jalani. Karena membutuhkan setidaknya 2 orang lagi, Brian memberitahu jika mereka membutuhkan supir dan tukang angkat. Kebetulan Brian mengenali 2 spesialis tersebut. Yang satu bernama Kenny, memiliki umur yang sama dengannya, dan yang satunya lagi adalah seorang pria yang baru saja keluar dari penjara setelah ia muak mendengar celotehan ibunya. Pria itu bernama Terry. Di luar tim pembobolan, ternyata kabar bahwa mafia Hungaria tengah mencari orang yang bisa membobol brankas mulai terkuak. Salah satunya kepada seorang pensiunan polisi bernama Frank Baslin. Ia menghampiri rekan dari X yang bernama Jack untuk bertanya terkait misi tersebut. Tetapi Jack tak bisa memberitahu banyak. Ia hanya memberitahu bahwa X mengumpulkan para kakek-kakek dan ia sangat yakin mereka takkan berhasil melakukan misi tersebut. Kembali kepada tim, di mana setelah mereka memutuskan untuk beranggotakan 5 orang saja, mereka langsung menggelar pertemuan. Saat itu, X memimpin tim untuk menjelaskan bagaimana sistem keamanan The Hatton Garden. Salah satu tempat dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Bahkan mereka tak membuat lift, tak memiliki rekaman CCTV. Kode keamanan berlapis baja dan memiliki pintu brankas yang tahan terhadap ledakan nuklir.
Namun meskipun begitu, harga yang akan mereka dapatkan juga sepadan. Karena di dalam sana diperkirakan terdapat aset sebesar 200 juta dolar. Mendengar kabar tersebut, tim semakin semangat menjalani misi mereka. Akhirnya tim pun mulai membagi-bagi tugas. Brian sebagai dalang di balik ini semua menyuruh Danny untuk menyiapkan peralatan dengan cara membeli barang-barang tersebut di pasar bekas. Ia ingin Danny benar-benar tak meninggalkan jejak dan memastikan barang yang ia beli berfungsi dengan baik. Sementara itu, Terry dan Kenny diminta untuk mencatat kapan waktu pergantian shift para penjaga The Hatton Garden. Meskipun mereka hanyalah perkumpulan kakek-kakek, tetapi mereka benar-benar bekerja dengan sangat baik dan amat rapi. Lantas, bagaimana tugas dari X? Ia bertemu dengan Elizabeth untuk membahas terkait upah dari pekerjaan mereka. Elizabeth memberi X sebuah batu mulia yang memiliki kisaran harga sebesar 14 juta pound sterling. Elizabeth benar-benar menepati janjinya. Ia bahkan membayar mereka sebelum misi selesai. Tetapi apabila X dan rekan-rekannya gagal, maka batu mulia tersebut akan ditukarkan dengan nyawanya. Lalu, scene berpindah kepada Brian dan rekan-rekannya yang sedang berada di sebuah bar. Saat itu, Terry sangat terganggu dengan para pemuda yang berisik di sebelah mereka, sehingga Terry berniat menegurnya. Alih-alih mengalah, para pemuda itu justru melawan Terry dan bersikap tak sopan kepadanya, yang membuat Brian cukup marah. Ia lalu meminta pemuda tersebut untuk meminta maaf kepada Terry, tetapi ia menolaknya. Karena tak mungkin beradu fisik dengan para pemuda yang lebih hebat daripada mereka, akhirnya Brian memberi pertanyaan padanya. Jika pemuda itu berhasil menjawab secara benar, maka ia akan memperbolehkan mereka berisik sekaligus mentraktir minuman. Namun, jika pemuda itu gagal, ia harus meminta maaf kepada Terry. Mendengar penjelasan tersebut membuat sang pemuda semakin optimis bisa mentraktir rekan-rekannya dengan mudah. Lalu Brian mulai memberikan pertanyaannya. Orang yang menciptakannya tak menginginkannya, orang yang membelinya tak memerlukannya, dan orang yang memerlukannya tak menyadarinya. Apa itu? Sang pemuda terdiam. Ia berusaha berpikir dan Brian berusaha untuk menyuruhnya menjawab dengan benar. Setelah cukup lama berpikir, pemuda itu menyerah. Ia tak bisa menjawab pertanyaan yang Brian berikan. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah peti jenazah. Seketika pemuda itu merasa dikalahkan dan akhirnya ia pun meminta maaf. Tak lama kemudian, X datang setelah mengurusi urusannya. Di sana ia dan Brian berbincang sejenak terkait progres yang sedang mereka jalankan. Kemudian, setelah semua tim memutuskan untuk bubar, X hendak pergi ke kediamannya. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba ia dicegat oleh Frank Baslin yang memintanya untuk masuk ke mobilnya sejenak. Karena terpaksa harus melayani polisi tersebut, akhirnya X memasuki mobil dan ia diajak berkeliling sejenak sembari diinterogasi terkait pembobolan brankas The Hatton Garden. Merasa Frank tak memiliki urusan untuk mencampuri pekerjaannya, X tak menjawab. Namun Frank mengancam. Ia berkata akan melaporkan kejadian tersebut apabila X tak mau memberinya jatah. Dan berjanji akan membuat semua anggotanya masuk ke dalam penjara. X yang pasrah hanya mengangguk. Lalu setelah cukup lama berkeliling, akhirnya Frank menurunkan X. Keesokan harinya adalah hari di mana tim akan beraksi. Semua perlengkapan telah siap dan lokasi telah ditentukan. Tetapi tiba-tiba saja X mendapat kabar bahwa Brian tumbang. Ia tiba-tiba sakit yang kemungkinan besar tak akan bisa ikut serta dalam misi tersebut. Padahal Brian adalah otak di balik rencana mereka. Karena semua rencana telah terstruktur dengan baik, mau tak mau tim bergerak tanpa kehadiran Brian. Mereka pun segera berkumpul dan menunggu X membuka gerbong besi yang akan menjadi tempat membobol brankas tanpa masuk ke dalam gedung The Hatton Garden. Setelah gerbong berhasil terbuka, X segera menyuruh Kenny untuk menurunkan mereka semua di sana. Dan tanpa sepengetahuan tim, Brian tiba-tiba datang. Ia ternyata memutuskan untuk memaksakan dirinya bergabung dan membantu rekan-rekannya. Kekuatan semakin besar, mereka pun langsung membobol lift untuk mencapai pintu besi yang membatasi antara gedung yang mereka tempati dengan The Hatton Garden.
Setelah cukup lama membobol, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan X dengan cepat menonaktifkan alarm. Kemudian mereka langsung pergi ke area berangkas yang dimana akan menjadi titik kekayaan mereka dimulai. Brian begitu bersemangat untuk membobol berangkas tersebut. X memperkirakan mereka akan berhasil membobol selama 3 jam. Mereka pun membagi-bagi tugas untuk saling membantu satu sama lain dalam perihal mengawasi mesin yang sedang bekerja. Ketika Terry telah bekerja cukup lama, ia tiba-tiba menginginkan waktu istirahat. Lalu, ia meminta izin untuk pergi ke toilet. Akhirnya X menuntun Terry ke toilet. Dan saat Terry sedang berada di sana, X tiba-tiba menemukan alarm yang berada di Hatton Garden menyala. Lantas ia panik. Dirinya langsung menelpon Frank untuk memintanya menelpon seseorang agar memeriksa apakah mereka ketahuan. Frank meminta X untuk tetap tenang, karena apabila alarm menyala, maka perusahaan swasta yang melindungi Hatton Garden akan segera pergi ke sana. Setelah diberi penjelasan, X mulai tenang. Lalu Frank mengingatkan X untuk mengambil kotak berangkas nomor 175, sesuai dengan apa yang ia inginkan. X pun mengangguk. Ketika X menutup telepon, ternyata Terry telah berada di belakangnya. Ia langsung segera berlari dan memberitahu rekan-rekannya bahwa X menelpon seseorang terkait pembobolan mereka. Alhasil, Brian langsung bertanya kepada siapa X menelpon. X menjawab polisi, tetapi ia berusaha menjelaskan sedetail mungkin jika alarm The Hatton Garden menyala. Dan ia berusaha memastikan kepada polisi tersebut untuk memberitahu apakah ia dan timnya masih aman. Brian kembali bertanya apakah polisi itu meminta bagian. X menjawab ia hanya meminta satu kotak deposito bernomor 175. Merasa tak menjadi masalah, Brian pun tak memperpanjang masalah tersebut. Mereka kemudian kembali fokus kepada pekerjaan mereka. Akhirnya pekerjaan dilanjutkan. Tim bahu-membahu membobol berangkas yang kedalamannya tinggal sedikit lagi. Namun saat tim sedang bekerja, Kenny sebagai penjaga di luar tiba-tiba memberitahu mereka jika terdapat seorang petugas di depan pintu. Mendengar kabar tersebut, tim segera menghentikan mesin. Mereka langsung melihat ke arah luar untuk memastikan jika penjaga itu tak masuk ke dalam. Dan benar saja, beruntungnya penjaga tersebut memutuskan untuk pergi kembali karena rekan kerjanya tak kunjung datang. Setelah dapat dipastikan bahwa penjaga itu pergi, tim kembali beraksi. Waktu selama 3 jam telah mereka tempuh dan kini mereka tinggal mendorong beton tersebut, yaitu dengan menggunakan pendorong hidrolik. Namun saat Terry hendak memasangkan pendorong hidrolik milik mereka, tiba-tiba saja Brian tak sadarkan diri. Situasi semakin sulit ketika pendorong hidrolik mereka rusak. Terlebih mereka tak memiliki suku cadang untuk menggantinya. Karena dipastikan tak bisa melanjutkan pekerjaan mereka, X memutuskan untuk pergi. Ia memanggil Terry untuk menjemput mereka dan tim pun memutuskan untuk mundur. Mereka mementingkan kesehatan Brian terlebih dahulu daripada harus merampok tetapi kehilangan anggota tim. Setelah tim bubar, X pergi ke markas mereka. Di sana ia kembali diancam oleh Frank yang apabila X tak bisa memberikan kotak berangkas nomor 175 padanya, maka pada 24 jam berikutnya polisi akan segera menangkap mereka semua. X benar-benar kacau pada saat itu. Lalu scene berpindah pada Danny, Kenny, dan Terry yang memutuskan untuk berkumpul di bar. Di sana mereka kembali mendiskusikan apakah mereka harus kembali ke sana dan menuntaskan pekerjaan mereka demi Brian. Karena membutuhkan kepastian khusus, akhirnya mereka menghampiri X di markas. Di sana mereka membangunkan X yang terkejut dengan kehadiran mereka. Setelah itu, Danny mempertanyakan kelanjutan dari pekerjaan mereka. Ia mengusulkan jika lebih baik mereka menyelesaikan misi tersebut. Merasa benar dengan pernyataan dari Danny, akhirnya pada malam hari mereka kembali ke Hatton Garden. Pendorong hidrolik telah diperbaiki, jadi tim bisa dengan mudahnya mendorong beton dengan langsung masuk ke dalam berangkas. Di sana mereka bisa melihat aset senilai 200 juta dolar yang akan membuat masing-masing dari mereka benar-benar kaya. Lalu tim pun segera beraksi. Mereka membobol hampir seluruh berangkas yang ada, mulai dari berlian, emas, rubi, zamrud, dan uang tunai. Tetapi X tak membobol semuanya. Ia tak mau terlihat seperti orang rakus yang kesusahan.
Setelah berhasil membawa semua hasil jarahan mereka, X membubarkan tim. Keesokan paginya, X menemui Jack untuk memberikannya sebuah berlian yang ingin dirinya simpan. Kemudian ia pergi ke markas, dan di sana Frank tiba-tiba muncul menodongkan senjata padanya. Frank menagih janji X yang akan memberikannya kotak berangkas nomor 175. X yang pasrah memperlihatkan berangkas tersebut. Tetapi tiba-tiba saja Elizabeth dan anak buahnya datang yang membuat Frank langsung menciut. Di sana Elizabeth bertanya apa yang terjadi. X menjelaskan jika Frank menginginkan kotak nomor 175. Elizabeth pun terlebih dahulu memeriksa kotak tersebut. Dan setelah memikirkannya, Elizabeth pun memberi izin kepada Frank untuk mengambil kotak tersebut. Lalu ia berterima kasih kepada X karena telah bekerja sama dengannya. Setelah semua pekerjaannya selesai, kini X memikirkan bagaimana cara ia dan rekan-rekannya bisa hidup bebas. Karena kini mereka semua benar-benar bahagia. Setiap harinya mereka pergi ke bar untuk merayakan kesuksesan mereka. Dan cara X untuk memuluskan jalan tersebut adalah dengan cara menyogok. Ia meminta bantuan kepada Frank untuk memberikan sejumlah berlian kepada petinggi polisi bernama Marcus. Marcus pun setuju dan ia sangat senang bekerja sama dengan Frank. 6 minggu berlalu, euforia tim masih terasa. Pihak Hatton Garden yang kebingungan mulai melakukan investigasi terhadap pencurian terbesar sepanjang sejarah tersebut. Banyak media yang memberitakan pencurian itu dan meminta kepolisian untuk segera melakukan pencarian. Sebenarnya mereka semua bisa saja selamat dan menikmati hidup mewah. Namun semua itu hancur ketika Kenny melakukan kesalahan. Ia mengendarai mobil pribadinya tanpa plat palsu menuju Hatton Garden. Alhasil, para polisi yang sedang melakukan investigasi mencurigainya, sehingga Kenny, Brian, Danny, dan Terry harus tertangkap. Masing-masing dari mereka dihukum waktu penjara selama 6 tahun. Beruntungnya, tak ada satupun dari mereka yang mau memberitahu siapa dalang di balik ini semua. Sehingga X masih bisa menikmati hidup mewahnya selagi menunggu anggota timnya keluar dari penjara. Tamat.